Rokok. Benda kecil yang seringkali dianggap sepele. Ternyata menyimpan bahaya yang jauh lebih besar dari sekedar kebiasaan buruk. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penggunaan tembakau. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah realitas pahit yang menimpa jutaan keluarga di seluruh dunia. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana ratusan diantaranya beracun dan sekitar 70 zat diketahui dapat menyebabkan kanker. Tidak hanya itu, merokok juga menjadi salah satu penyebab utama penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan penyakit paru obstruktif kronis. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh para perokok aktif, tetapi juga oleh para perokok pasif yang terpapar asap rokok tanpa pilihan untuk menghindarinya. Di balik setiap kemajuan sebuah bangsa, ada kekuatan pemudanya. Mereka adalah harapan masa depan, tumpuan perubahan, dan agen dari setiap pembaruan. Pemuda adalah salah satu fase paling strategis di dalam perjalanan kemanusiaan. Usia ini adalah usia kematangan, usia daya kritis luar biasa, dan usia kekuatan fisik yang berada di dalam puncaknya. Dua modal ini menjadi salah satu potensi luar biasa di dalam meneguhkan kontribusi kita di dalam pembangunan bangsa. Terlebih ketika Indonesia memiliki komitmen untuk membangun Indonesia Emas 2045. Terhitung hari ini 2024 menuju 2045 tinggal membutuhkan waktu 21 tahun. Artinya usia antara 16 dengan 30 adalah usia di mana pada saat Indonesia Emas 2045 adalah usia kepemimpinan di seluruh lini. Namun, di tengah tantangan global yang terus berkembang, pemuda Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkoba dan dampak negatif pergaulan. Untuk memastikan masa depan yang cerah, dibutuhkan bukan hanya kesadaran, tetapi juga tindakan nyata. Dan yang tak kalah penting adalah memastikan bagaimana anak muda dibebaskan dari pengaruh destruktif yang bisa menghambat tumbuh kembangnya secara optimal. Ini PR yang tidak sederhana. Badan Narkotika Nasional menunjukkan angka kemeningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Tahun 2022 diperoleh data lebih dari 2,4 juta jiwa anak muda terpapar penyalahgunaan narkoba. Dan ironisnya, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda selalu diawali dengan perilaku merokok dan juga penyalahgunaan terhadap zat adiktif produk tembakau. Rokok seringkali dianggap sebagai zat yang lebih aman daripada narkoba. Namun faktanya, zat aktif yang terkandung dalam rokok memiliki sifat adiktif yang sangat kuat dan menyebabkan ketergantungan. Ini adalah alasan banyak perokok merasa sulit untuk berhenti meskipun mereka mengetahui dampak buruknya terhadap kesehatan. Rokok bukan hanya berdampak pada kesehatan. Lebih dari itu, rokok seringkali menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Efek dari, saya menyebutnya nafsa ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ya. Dalam hal ini terkait dengan zat adiktif, nah itu ketika seseorang sudah terpapar pada zat adiktif ini, seringkali kemampuan dia untuk kontrol emosi itu menjadi melemah. Nah, sehingga efeknya ya bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang impulsif, kurang pertimbangan, kemudian juga agresif, bahkan bisa mempengaruhi kerja otak ya, terutama yang terkait dengan fungsi pengendalian emosi. Ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sehingga dalam hal ini, rokok juga telah memenuhi unsur-unsur daripada definisi tersebut. Banyak pengguna narkoba yang awalnya adalah perokok. Mereka terbiasa dengan sensasi yang dihasilkan oleh rokok dan ingin mencari sensasi lain yang lebih kuat, yaitu dari data Survei Kesehatan Indonesia yang terbaru tahun 2024, itu ada 70 juta penduduk Indonesia perokok. Total sekarang penduduk kita adalah 281 juta. Jadi kira-kira berapa persen tuh ya? 25%. Dan yang lebih menjadi perhatian gitu ya, ternyata usia 18 sampai 20 itu ada 1,2 juta. 18 sampai 20 tahun itu ada 1,2 juta yang perokok aktif. Jadi memang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu sebetulnya multidimensi ya. Dari sisi fisik ya atau biologis, bisa juga ada faktor risiko herediter. Jadi ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa orang tua yang sudah menyalahgunakan narkoba itu anak-anaknya juga menjadi rentan, lebih rentan daripada anak-anak dari orang tua yang tidak menyalahgunakan narkoba. Nah kemudian kalau yang secara psikologis memang tanda kutip ya penyebaran atau gangguan ini itu bukan karena virus, bukan karena bakteri ya, tetapi penyebarannya itu melalui komunikasi ya, melalui bujukan. Bahaya narkoba yang mengancam generasi muda tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mengubah cara berpikir, merasa, dan bertindak. Ini menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi para penggunanya, terutama di usia remaja, di mana proses perkembangan emosional dan mental sedang berlangsung. Narkoba itu bisa mempengaruhi persepsi dirinya terhadap dirinya sendiri ya. Dia merasa kehilangan kendali atas dirinya. Ini juga erat kaitannya dengan untuk sementara itu bisa menimbulkan hal-hal yang sifatnya euforia ya, menimbulkan rasa senang. Ya. Tetapi ketika kemudian terjadi toleransi, artinya yang semula mungkin dengan dosis sekian sudah menimbulkan efek euforia, itu dalam rentang waktu tertentu kemudian tidak ngefek lagi, ya, sehingga membutuhkan asupan-asupan yang menjadi lebih banyak lagi. Nah itulah yang kemudian terjadi proses ketergantungan, di mana ketika tidak terasupi oleh zat-zat itu timbul rasa cemas, rasa depresi. Nah ini yang efek membahayakan yang berjangka panjang. Dan juga menganggap bahwa nilai obat itu menjadi lebih penting daripada nilai dirinya. Karena biasanya kalau sudah terlanjur menggunakan itu, kalau tidak lagi menggunakan itu ada sesuatu yang kurang. Sehingga secara psikologis untuk intervensi pencegahan penyalahgunaan narkoba ini memang tidak cukup hanya dengan memberikan informasi saja. Informasi penting, tetapi kemampuan interpersonal itu juga akan menguatkan. Jadi misalnya anak yang sudah tahu bahwa ini berbahaya dan dia mampu menolak bujukan itu, nah ini akan lebih menguntungkan dibanding anak yang dia sudah tahu, tapi karena dia tidak asertif, dia takut terhadap tekanan orang lain, sehingga dia tidak bisa menolak bujukan itu. Nah, untuk seseorang itu bisa atau mampu ya memiliki kemampuan untuk menolak bujukan itu secara psikologis ada dua hal yang penting untuk dimiliki secara personal, memiliki harga diri yang tinggi yang baik ya, sehingga dia merasa memiliki nilai diri yang positif ya. Nilai dirinya itu tergantung pada dirinya, bukan tergantung pengakuan orang lain atau bahkan tergantung pada obat. Ya. Dia merasa percaya diri kalau mengkonsumsi obat itu berarti kan kepercayaan dirinya tergantung pada dia mengasup obat itu atau tidak. Ya, dengan begitu dia akan mampu ya mengungkapkan apa yang dia pikirkan, tidak takut terhadap peer pressure ya, tekanan orang lain. Nah,
ini yang disebut dengan keterampilan asertif ya. Jadi untuk mampu mengungkapkan baik itu menerima sesuatu ataupun menolak sesuatu. Nah, dalam hal ini yang memang untuk mengatasi bujukan-bujukan terkait dengan peredaran narkoba itu adalah kemampuan asertif. Jadi dia mampu menolak tanpa merasa terancam gitu. Kebetulan ini dulu disertasi saya ya, saya mewawancarai pada anak-anak yang telah menyalahgunakan narkoba ini, kemudian saya mengidentifikasi ya tadi berbagai faktor-faktor penyebabnya dengan beberapa pendekatan yang cocok itu untuk remaja, gabungan antara konseling kelompok dan terapi adventure itu saya namai dengan program AJI ya. AJI itu merupakan singkatan dari asertif, jati diri, dan informasi. 3 unsur tadi ya, itu yang menjadi modal di dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa model intervensi ya. Yang pertama itu yang menggunakan pendekatan kelompok ya, karena pada fase remaja ya itu kelompok menjadi sesuatu modalitas yang penting juga, sehingga kita menggunakan pendekatan kelompok yang itu bisa menjadi faktor protektif. Itu ada satu metode yang disebut dengan kelompok teman sebaya ya, jadi konseling kelompok. Kemudian juga untuk meningkatkan harga diri, saya menggunakan yang disebut dengan adventure therapy ya, jadi terapi petualangan dengan kegiatan-kegiatan outdoor yang bersifat adventure. Ya, itu untuk membangun harga dirinya, juga untuk melatih tadi proses interpersonal dan pengambilan keputusan. Nah, sebetulnya ini sudah dikembangkan oleh Gerakan Pramuka ya. Itu banyak menggunakan aktivitas-aktivitas seperti weight game ya, kemudian petualangan dan sebagainya. Nah, ini saya ramu ya sebagai satu model intervensi. Sebagai makhluk sosial, anak muda perlu menumbuh kembangkan jiwa altruisme, jiwa suka menolong, jiwa mendahulukan kepentingan bersama daripada hanya sekedar kepentingan individu maupun kelompoknya. Nah, potensi dasar ini perlu ditumbuh kembangkan di dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat positif dan juga konstruktif. Kita perlu membuka ruang partisipasi mereka secara optimal, memberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi di dalam ruang publik, mengartikulasi ide dan juga gagasan. Dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa depan, generasi muda yang sehat, baik secara fisik maupun mental, memiliki daya tahan dan kemampuan yang lebih besar untuk berkontribusi bagi bangsa. Kalau kita bicara tentang pilihan merokok atau tidak merokok, itu sebenarnya suatu hal yang terjadi pada hidup kita. Pilihan menjadi sehat atau tidak sehat itu juga kita yang punya decision maker gitu ya. Nah, bagaimana kita hidup sehat? Jadi kalau kita hidup sehat tentu saja ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dimulai dari bagaimana perilaku kita, kemudian bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat, bagaimana kita menjaga supaya kita tidak stres, tidak depresi gitu ya. Di Kementerian Kesehatan itu ada jargon namanya cerdik. C itu adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, E-nya rutin, periksa kesehatan, D-nya adalah diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan yang terakhir adalah kelola stres. Sesungguhnya gitu ya, di dalam aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu tidak ada kata-kata tidak boleh merokok. Saya garis bawahi ya, bukan tidak boleh merokok. Tetapi lagi ya, hal yang positif, kita tidak cari yang negatif. Kesehatan itu, WHO menyampaikan bahwa kesehatan itu adalah jiwa dan raga gitu. Kalau badannya sehat, jiwanya juga harus sehat. Rokok dan narkoba adalah 2 ancaman serius yang mengintai pemuda kita, merusak kesehatan mereka dan menghambat potensi yang seharusnya bisa mereka kembangkan. Upaya pencegahan harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mendukung pemuda
untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, produktif, serta berkontribusi positif bagi bangsa. Karena itu, kita harus punya komitmen memastikan lingkungan bersih dari paparan asap rokok yang destruktif bagi kesehatan pemuda, bagi tumbuh kembang anak muda, dan juga bagi lingkungan yang tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak muda. Langkahnya mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu memastikan anak-anak muda terbebas dari paparan asap rokok yang membunuh masa depannya. Namun, menjaga generasi muda tetap sehat dan bebas dari bahaya narkoba dan rokok saja tidak cukup. Mereka juga harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang cerdas dan tangguh, siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kecerdasan intelektual diperlukan agar para pemuda mampu berpikir kritis dan inovatif. Kecerdasan emosional membantu dalam mengelola diri dan relasi dengan orang lain. Sementara kecerdasan fisik mendukung daya tahan dan kesehatan mereka sebagai fondasi untuk berkontribusi aktif. Keterampilan global juga menjadi kunci. Generasi muda Indonesia harus menguasai kecakapan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, berkomunikasi efektif, dan memiliki literasi digital serta finansial yang baik. Ini semua untuk memastikan mereka mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat internasional. Namun, untuk menciptakan generasi muda yang benar-benar sehat dan berkarakter, kita juga perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan budaya. Kalau kita bicara tentang rokok dan narkoba, itu yang menjadi hari-hari menjadi terus perbincangan di kalangan masyarakat. Nah, kita sekarang fokus pada pemuda nih. Kita tidak melarang untuk merokok, gitu, tapi tentunya untuk merokok itu ada batasan usia, jadi 18 tahun ke atas. Kemudian juga kita berkehidupan di dalam masyarakat itu ada etika. Nah, tentunya merokok itu juga ada etika. Bisa mamanya jangan merokok di kalangan ada orang tua di situ, ada anak-anak di situ, kemudian masyarakat yang berkerumun itu juga jangan merokok gitu. Jadi pinter-pinterlah mencari area yang mereka bisa merokok, tapi juga hormati kawasan-kawasan yang memang dipergunakan untuk kawasan bebas merokok. Kalau kita bicara narkoba, nah tentunya itu sangat dilarang karena tidak hanya merusak kesehatan diri sendiri, tapi juga pergaulan, keluarga, dan sebagainya. Harapan ke depan adalah kita menyongsong nih menjadi Indonesia emas. Tentunya kita ingin pemuda juga yang berkualitas seperti emas. Jagalah pribadi, jagalah karakter, hiduplah dengan sehat, tidak hanya di lingkungan kita sendiri, tapi juga jagalah lingkungan menjadi lingkungan yang sehat. Jadi jangan merokok sembarangan, usia juga mari kita perhatikan untuk mulai merokok, kemudian jangan narkoba. Jadi sekali lagi, mari kita tumbuhkan jiwa yang sehat, lingkungan yang sehat, kita jaga bersama menjadi pemuda emas di Indonesia emas, dan jagalah budaya-budaya kita, jagalah warisan budaya yang ada di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, jadikan pemuda sehat untuk menyongsong Indonesia emas. Ingat loh, 2045 itu sebentar lagi. 2045 itu adalah masa keemasan. Nah, kalau kita tidak ikut berperan untuk khususnya nih untuk adik-adik, untuk pemuda dan pemudi yang sekarang umurnya mungkin 20, 18 tahun gitu. 20 tahun lagi estafet kepemimpinan itu ada di adik-adik semua. Yuk kita sama-sama membuat pilihan yang cerdas dan terutama tadi. Nah, jargonnya apa? Jadi pemuda yang cerdas adalah mereka yang memilih cerdik, yaitu tadi semangat cerdik tadi ya. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah jadi lifestyle hidup sehat itu sudah menjadi utama lah sekarang. Saya, Brigadir Jenderal Polisi Andi Fairan, ingin menegaskan bahwa
upaya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari pencegahan penggunaan rokok, terutama di kalangan generasi muda. Rokok bukan hanya sekedar kebiasaan buruk, namun juga ancaman serius yang dapat membuka jalan bagi kecanduan zat-zat terlarang lainnya. Pemuda Indonesia memiliki peran strategis dalam memajukan bangsa, dan pendidikan serta partisipasi aktif mereka menjadi kunci dalam mencetak generasi yang tangguh. Mereka bukan hanya pemimpin masa depan, tetapi juga penggerak utama yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kompetitif di kancah global, serta tetap kokoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dengan membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Salah satu sikap yang penting untuk dimunculkan adalah sikap proaktif bagi anak itu sendiri di dalam proses pengambilan keputusan, ya, hal-hal penting dalam hidupnya itu dia percaya ya pada kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi perlu kita tanamkan ya bagaimana menjadi generasi muda yang proaktif, peka terhadap lingkungan sehingga dia juga berkontribusi terhadap lingkungan. Kita bersama-sama mewujudkan generasi muda yang cerdas bagi bangsa dan negara. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadi pemuda Jogja sehat, Indonesia kuat. Bermula dari lingkungan sehat, pemuda menjadi hebat, Indonesia kuat dengan anak-anak muda yang berkarakter kuat. Selamat atas ikhtiar kita mewujudkan Indonesia kuat, mulai dari pemuda yang sehat dan juga hebat. Generasi muda adalah harapan bangsa, bukan hanya dalam membangun masa depan Indonesia, tetapi juga menjadi penjaga kesehatan, karakter, dan budaya. Badan Narkotika Nasional telah menegaskan bagaimana rokok menjadi pintu gerbang menuju penyalahgunaan narkoba, yang merupakan ancaman yang nyata bagi pemuda kita. Menghindari rokok dan narkoba adalah langkah awal yang sangat penting untuk menjaga masa depan yang sehat dan produktif. Dari sudut pandang psikologis, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM mengingatkan kita tentang dampak mendalam penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental dan pentingnya harga diri serta asertivitas sebagai tameng dari godaan narkoba. Remaja yang kuat secara mental adalah mereka yang mampu berkata tidak dan menjaga diri dari pengaruh buruk. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita telah diingatkan tentang pentingnya kesehatan dan partisipasi aktif pemuda dalam menciptakan bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi. Generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan sosial adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa hidup sehat adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Pola hidup cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan rokok, rutin berolahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Dan akhirnya, dari Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, kita diingatkan akan pentingnya menghormati lingkungan dan budaya. Merokok bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati orang lain di sekitar kita. Kawasan tanpa rokok bukan sekedar aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi kita semuanya. Dari penyampaian narasumber, ada satu pesan yang jelas, bahwa pemuda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dirinya dan lingkungannya. Maka, sebagai generasi yang akan memimpin Indonesia di masa depan, mari kita memilih untuk hidup sehat, menjaga diri dari rokok dan narkoba, serta menghormati etika dan budaya yang telah diwariskan. Dengan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang kuat, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk sukses, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kejayaan. Pemuda sehat, bangsa kuat. Mari kita bersama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045. Dengan semangat kolaborasi pemuda,
lintas alumni program Kemenpora Republik Indonesia dan sinergi potensi pemuda dengan sejuta inovasi dari provinsi tercinta Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan semangat kolaborasi yang tersaji apik, kami menginisiasi sinergi program kolaborasi dalam proyek film dokumenter dengan mengangkat tema Pemuda Jogja Sehat, Indonesia Kuat, dengan tujuan agar menanamkan perspektif pemuda yang hidup sehat secara pikiran, mental, sosial, maupun secara fisik. Kolaborasi ini sebagai langkah kontribusi konkret pemuda dalam peningkatan indeks pembangunan pemuda pada domain kesehatan dan kesejahteraan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Selamat Riyadi sebagai Ketua Pelaksana Program Tim Akselerasi Proyek Kolaborasi dari perwakilan alumni program Kemenpora Delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merasa terhormat memimpin program yang begitu penting. Kami berkomitmen untuk mewujudkan tujuan program ini yang tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran, tapi juga mendorong aksi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua. Setiap langkah yang kita ambil adalah bentuk tanggung jawab bersama, dan kami ingin memastikan bahwa generasi muda siap mengambil peran dalam memahami pentingnya pilihan hidup sehat dan berkualitas. Salah satunya dengan tidak merokok agar tidak terjerumus pada narkoba. Kilas balik, mari sejenak kita menengok sejarah tentang semangat kepemimpinan, kepeloporan, dan semangat kolaborasi pemuda Indonesia. Bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran pemuda di dalamnya. Tidak hanya terlibat saja, namun di banyak peristiwa penting menempatkan pemuda di posisi vital, bahkan menjadi motor penggeraknya. Dimulai dari lahirnya Budi Utomo 1908, Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Perang melawan agresi militer Belanda tahun 1947 sampai tahun 1949. Gerakan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa 1966 sampai peristiwa reformasi tahun 1998. Peristiwa-peristiwa penting tersebut menjadi bukti sejarah bahwa pemuda mampu berperan aktif, berkolaborasi, sinergi potensi sebagai garda terdepan dalam perjuangan maupun pembangunan bangsa dan negara. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Belajar dari semangat kolaborasi tersebut, seyogianya sebagai pemuda cerdas dalam menyongsong Indonesia emas dan sebagai makhluk sosial yang beretika dan berbudaya. Bukan waktunya lagi untuk bergerak secara egois maupun apatis untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Mari bergandengan tangan, sinergi potensi, berkolaborasi untuk gerak positif dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Berawal dari memperdayakan diri untuk senantiasa hidup sehat. Sehat secara pikiran, mental, sosial, dan sehat secara fisik. Dari Jogja untuk Indonesia, wujudkan pemuda Jogja sehat, Indonesia kuat. Salam pemuda.